Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Zulkarnain Aziz, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme dalam pembelajaran. Teori ini membahas bagaimana proses mental siswa bekerja ketika mereka menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Yang pertama, ada pengertian kognitivisme. Kognitivisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada proses mental internal, seperti berpikir, memahami, mengingat, menafsirkan informasi, serta memecahkan masalah. Teori ini menekankan bahwa siswa bukan objek pasif, tetapi subjek aktif yang mengorganisasi, mengolah, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan informasi yang mereka terima. Kognitivisme berkembang sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang dinilai terlalu sederhana karena hanya menekankan hubungan stimulus dan respon. Dalam pandangan kognitif, belajar bukan sekedar menghafal, melainkan proses memahami dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Tokoh utama kognitivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli psikologi dari Swiss. Beliau terkenal melalui teorinya mengenai tahapan perkembangan kognitif anak yang meliputi tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Piaget menjelaskan bahwa anak membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan bahwa kemampuan berpikir mereka berkembang secara bertahap sesuai usia. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Jerome Bruner yang mengembangkan pendekatan discovery learning. Menurut Bruner, pembelajaran akan jauh lebih efektif apabila siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Bruner juga memperkenalkan gagasan mengenai representasi pengetahuan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Selanjutnya ada David Ausubel. David Ausubel yang dikenal dengan konsep meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Ausubel menyatakan bahwa siswa lebih mudah memahami informasi baru apabila dapat mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Beliau juga memperkenalkan Advanced Organizer, yaitu kerangka atau pengantar awal sebelum pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi baru. Yang terakhir ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam belajar. Konsep utamanya dikenal sebagai zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, serta scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru atau teman yang memungkinkan siswa memahami materi yang lebih sulit. Meski Vygotsky sering dikaitkan dengan konstruktivisme sosial, gagasannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teori kognitif. Prinsip-prinsip kognitivisme. Teori kognitivisme memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya yang pertama, pembelajaran adalah proses mental yang aktif, bukan hanya menerima informasi yang pasif. Yang kedua, pengetahuan baru harus dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, struktur kognitif siswa memengaruhi bagaimana mereka memahami pelajaran. Yang keempat, perhatian, persepsi, dan memori sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Yang kelima, siswa harus diberi kesempatan untuk berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Keunggulan kognitivisme. Kognitivisme memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membantu guru merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan tahan lama. Kelemahan kognitivisme. Di sisi lain, teori ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pemahaman. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, tidak semua siswa terbiasa dengan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental tinggi. Penerapan kognitivisme di kelas.
Penerapan teori kognitivisme dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, penggunaan peta konsep untuk menghubungkan berbagai ide. Yang kedua, pemberian masalah nyata untuk memicu kemampuan problem solving. Yang ketiga, menggunakan media visual seperti grafik dan diagram untuk memperjelas informasi. Yang keempat, melakukan diskusi dan refleksi agar siswa memahami proses berpikir mereka. Yang terakhir, memberikan scaffolding atau bantuan terarah hingga siswa mampu belajar secara mandiri. Contoh penerapan di kelas. Yang pertama, siswa membuat peta konsep materi IPA mengenai sistem pernafasan manusia. Yang kedua, guru memberikan studi kasus, kemudian siswa menganalisis dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, siswa mengerjakan proyek kelompok berbasis masalah lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong siswa aktif memproses informasi dan memahami konsep secara mendalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.